Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitarkil manahi wa fi'lit ta'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Persatuan rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Persatuan rahimakumullah, momen yang syarat dengan hiruk pikuk politik seperti sekarang ini adalah tepat bagi kita untuk menghidupkan kembali kesadaran untuk menjadi warga negara yang baik. Hal tersebut tidak lepas dari kenyataan bahwa politik kerap kali menjerumuskan sebagian orang ke dalam perbuatan tercela, yakni akhlakul mazmumah, permusuhan, adu domba, fitnah, dengki, ria, riswah atau suap, bohong dan lain sebagainya. Islam bukan agama yang anti politik, bahkan karena terkait dengan persoalan kepemimpinan, politik menjadi hal yang pasti. Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan pentingnya pemimpin dengan kelestarian agama sebagai berikut yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-mulku wad-dinu taw'amani, fad-dinu aslun was-sultanu harisun, wa ma la asla lahu famahdumun, wa ma la harisa lahu fadha'i'un. Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan. Namun demikian, politik dalam Islam tidak pernah menjadi tujuan akhir atau ghayah, melainkan wasilah, perantara menuju tercapainya tujuan sebuah negara, yakni kemaslahatan bersama. Negara tak hanya wajib memberi jaminan keamanan dan kebebasan bagi tiap orang untuk beribadah kepada Allah, tapi juga mesti punya iktikad sungguh-sungguh menyejahterakan warganya serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Dengan bahasa lain, politik sesungguhnya merupakan sesuatu yang baik atau paling tidak adalah netral. Hanya saja ia nama baiknya sering ternoda karena tingkah sebagian perilaku politik yang tak memikirkan etika yang digariskan oleh syariat. Dari sinilah bencana moral lantas meluas ke masyarakat akibat tindakan menghasut, mengerahkan massa dan membuat perubahan di setiap lini oleh kalangan orang yang berpolitik. Masyarakat pun sering tergiring ke arah tindakan-tindakan yang tak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Persatuan rahimakumullah, dalam hal ini paling tidak ada dua bahaya yang perlu diwaspadai saat musim pemilihan umum atau pergantian kekuasaan datang.
Yang pertama, mengorbankan kepentingan bersama untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok secara terbatas. Dukungan yang berlebih yang diberikan kepada calon tertentu sering menyeret seseorang hanya berpikir pada lingkup yang sangat sempit saja. Pembelaan dilakukan secara mati-matian kepada calon yang didukung, sementara di sisi lain permusuhan dialamatkan secara berlebihan kepada lawan politiknya. Situasi inilah yang kadang membuat orang gelap mata untuk melakukan serangan-serangan secara lisan, baik di media sosial maupun kehidupan sehari-hari, tak hanya kepada sang calon pemimpin tapi juga para pendukungnya. Caci maki, saling hujat, serta kata-kata kotor bertebaran di mana-mana, tanpa ingat bahwa sebelum terlibat dalam politik dukung-mendukung, mereka lebih dulu adalah saudara dalam satu agama, saudara satu negara, yakni bangsa Indonesia. Dukungan yang berlebihan membuat banyak orang lupa bahwa masing-masing mereka sedang mengorbankan persatuan dan perdamaian untuk tujuan jangka pendek politik. Akhlak Islam yang amat menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian pun ditinggalkan demi pilihan politik yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Padahal kerukunan adalah kepentingan bersama, sementara urusan dukung-mendukung adalah soal aspirasi pribadi atau kelompok. Jangan sampai kita terpedaya sehingga yang terakhir ini lebih penting dibandingkan yang pertama. Lalu bahaya yang kedua adalah bersikap tidak adil kepada orang lain karena diliputi rasa benci. Kondisi ini lazimnya bermula dari tumbuhnya kebencian yang berlebihan kepada sesama. Penyakitnya hati satu ini merupakan dampak dari tanggapan negatif kepada seseorang yang terus menumpuk. Pikiran buruk tentang seorang calon pemimpin yang diterima terus-menerus tanpa ada penjelasan hal yang sebenarnya bisa mengubah orang yang semula biasa-biasa saja menjadi amat membenci si calon tersebut. Kebencian yang terus dipupuk akan meningkat statusnya kepada permusuhan, dimulai dari membenci kemudian memusuhi. Calon pemimpin yang tak disukai dilihat dalam pandangan yang selalu negatif. Sebaliknya, calon pemimpin yang didukung dielu-elukan nyaris tanpa kritik sama sekali. Situasi semakin parah ketika kebencian meningkat levelnya dari membenci individu kepada membenci kelompok, dari membenci seorang calon pemimpin kepada membenci semua orang yang mendukungnya. Gontok-gontokan pun menjadi kian ramai. Masing-masing pendukung menunggu atau mencari-cari kesalahan lawan politik untuk kemudian diserang habis-habisan. Sementara kelemahan sang idola tak pernah disinggung, bahkan dicitrakan seolah-olah baik terus-menerus. Padahal dalam Islam tak ada manusia yang selalu jahat dan selalu salah seperti setan, sebagaimana tak ada pula manusia yang selalu baik dan benar selayaknya malaikat. Sebagai manusia, politisi adalah orang-orang yang berpotensi keliru. Bahkan untuk calon dengan gagasan cemerlang pun tak ada jaminan pasti bahwa ia selalu mulus dalam melaksanakan program-programnya kelak. Mempunyai pilihan politik berdasarkan kriteria ideal adalah hak dan harus, tapi memutlakkan manusia-manusia politik itu sebagai setan yang mesti dibenci setengah mati adalah tak masuk di akal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ahbib habibaka haunan ma, asa ayyakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka haunan ma, asa ayyakuna habibaka yawman ma." Cintailah idolamu sewajarnya, karena boleh jadi suatu hari ia akan menjadi orang yang engkau benci, dan bencilah orang yang kau benci sewajarnya, boleh jadi kelak ia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hadis tersebut memberi pesan bahwa kondisi manusia sejatinya sangat dinamis, yakni selalu berubah. Karena itu kita diperintahkan untuk berlaku sedang-sedang saja. Pilihan dukungan ditetapkan dengan kepala jernih, dan energi yang dikerahkan untuk mendukung pun mesti dilaksanakan dengan bijaksana. Dengan sikap politik yang tepat sasaran seperti ini, kita bisa lebih tenang menghadapi persaingan politik, termasuk dengan saudara-saudara kita yang berbeda pilihan.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Persatuan rahimakumullah, firman Allah yang penting kita renungkan bersama dalam hal ini adalah surah Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan bahwa kata kaum dalam ayat tersebut adalah mengacu kepada orang-orang kafir. Artinya ayat tersebut melarang kaum mukmin gelap mata akibat kebencian sehingga berlaku tidak adil kepada kaum kafir. Secara sederhana bisa dianalogikan bahwa bila kepada orang kafir saja Islam memerintahkan kita berbuat adil, apalagi kepada sesama Islam dan apalagi sesama anak bangsa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwal barrut tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa tanna bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfad lana fa innaka khairul hafidhin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.